Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Tetap semangatnya semangat pagi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan pembelajaran diferensiasi ya, apalagi yang berbasis dengan teknologi, karena teknologi pada zaman sekarang itu berkembangnya pesat sekali. Kalau dulu ya kita memiliki HP itu saat SMA atau saat kuliah Bapak Ibu? Saat SMA, saat kuliah. Kalau anak zaman sekarang mereka sudah memiliki HP dari bayi ya, dari kecil itu sudah memiliki HP. Jadi mereka udah tahu teknologinya itu udah sangat memiliki informasinya sekali. Nah, kemudian kalau dulu nih kalau bahasanya itu ada yang namanya jingle iklan, misalnya wes bablas aneh. Kalau zaman sekarang anak-anak yang generasi Z itu nggak tahu. Nah, kita harus belajar tentang teknologi pada zaman sekarang, tapi anak tidak harus belajar tentang teknologi zaman dulu. Nah, untuk mengetahui hal itu, marilah kita mempelajari lebih lanjut dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Amin Mazhur. Beri tepuk tangan kepada beliau. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya saya sebelum mulai lihat audiennya, kalau audiennya kayak gini, kayak mau pengajian ya. Jamaah. Oh, jamaah. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini kalau di luar ini profil saya, tapi karena sudah mengenal semua ya. Kita dimulai dengan yang namanya kesepakatan bersama Bapak Ibu ya. Siap untuk membuka hati dan pikiran dengan hal yang baru dan saling belajar dengan mengambil manfaat secara reflektif ya. Jadi bagaimanapun juga ketika kita belajar tetapi tidak bisa membuka hati dan pikiran, maka sebagus apapun materi yang diberikan, sebaru apapun materi yang diberikan, kalau kita tidak bisa membuka hati dan pikiran, maka tidak akan pernah bisa masuk pada diri kita. Sepakat ya Bapak Ibu untuk membuka hati dan pikiran dan mengambil manfaat secara efektif. Kesepakatan kedua Bapak Ibu, kita ciptakan kelas yang aman ya dan nyaman untuk berpendapat Bapak Ibu, saling menghargai pendapat orang lain dan bersikap ramah ya. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena saya yakin di yang ada di sini semua mempunyai keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita paling tidak bisa saling menghargai satu sama lain. Oke. Ini Bapak Ibu, kegiatan awal saya biasanya memperbahasakan pengetahuan literasi dan numerasi. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Nanti kita akan Bapak Ibu saya minta berdiri dulu biar nggak berdiri dulu ya. Oke. Kalau saya menyampaikan rujak, berarti rujak itu terdiri berapa huruf Bapak Ibu? 5. Nanti sambil jalan mudah kalau saya ngomong rujak berarti kita membentuk 5 kelompok ya, semacam bukan 5 kelompok 5 orang dalam satu kelompok, sorry maaf ya. Oke, tetapi nanti instruksinya tidak hanya rujak Bapak Ibu ya, karena saya sering ajar di sini di ruang hari Bapak Ibu, saya sering lihat bahwa rujak di depan itu aja saya terinspirasinya, saya bikinnya pakai rujak aja gitu ya. Jadi nanti kalau contoh
Kalau saya ngomong rujak, berarti rujak itu terdiri dari 5 huruf, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengelompok jumlahnya 5 huruf. Tapi kalau saya ngomongnya semangka, berarti ada berapa huruf, Bapak Ibu? Ya, itu adalah latihan kita untuk mengembangkan literasi dan numerasinya pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia sambil memikirkan, terus menghitung jumlahnya ada berapa. Itu termasuk pemanfaatan literasi dan numerasi pada pembelajaran kita. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa saling berpegangan pundaknya. Kita melingkar ya Bapak Ibu. Yang cewek sama cewek Pak Harap merasa milu megang-megang Pak Harap. Ya. Ya, nggak boleh ya. Muter aja, muter bapak-bapak muter. Pegang hal yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Ya. Bahkan saya berpengalaman diri saya pada anak saya, ketika anak saya disuruh mengerjakan PR itu Bapak Ibu di rumah, ya. Anak saya itu kalau nggak ngerjain PR di sekolahnya dimarahin sama gurunya. Akhirnya si anak gimana? Si anak ketika mau berangkat sekolah, ya nanti saya dimarahi oleh bu guru. Jadi dia sudah merasa ketakutan ketika datang ke sekolah. Terus di rumahnya sudah dimarahi oleh ibunya terlebih dahulu. Kerjanya rame ya. Itu membuat anak menjadi kok belajar itu kok hal yang menyeramkan ya. Belajar itu kok sesuatu yang menakutkan ya. Bukan menciptakan bahwa pembelajaran itu emang kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi terbaik yang dimilikinya, itu bukan. Ya, ketika kita ingin murid-murid kita menjadi seseorang yang selalu dan ingin terus belajar, maka kita harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi muridnya, sesuai dengan keadaan muridnya, agar murid bisa ketagihan untuk belajar, ketagihan dengan materi ataupun kelas yang kita pimpin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai Bapak Ibu guru di sini, ketika murid ataupun ketika kita masuk kelas, murid malah takut dengan diri kita. Ya, ada yang sembunyi-sembunyi kabur gitu. Ya. Kalau bisa ketika Bapak Ibu masuk kelas ataupun belum masuk kelas, ya, Bapak Ibu pasti ditanya, Bu Nino kapan masuk kelas saya lagi? Ya, Bu Irma kapan masuk kelas saya lagi? Berarti ada pengalaman, ada pengalaman berharga yang dimiliki murid sehingga dia pengen selalu untuk diajari oleh Bu Nino dan Bu Irma. Ya. Contohnya semacam itu Bapak Ibu. Jadi, untuk mencoba dan berani untuk berinovasi dan berani untuk membuka diri Bapak Ibu bahwa saya pengen pembelajaran di dalam kelas saya itu bisa baik untuk murid saya. Kalau Bapak Ibu hanya menggugurkan kewajiban ketika datang ke sekolah yang penting jamnya selesai, ya Bapak Ibu tidak akan mau repot-repot untuk menentukan pembelajaran diferensiasi. Yang penting baca buku halaman 50 sampai 70. Lalu kerjakan soalnya, udah sesuai dengan kondisi muridnya. Ya. 5 menit pertama harusnya murid mendengarkan dengan baik. Ternyata murid ngobrol dewe ekonomi, kan akhirnya bubar perencanaan kita. Ya. Itulah mengapa saya lebih memilih dengan pendekatan backward design. Yang saya ingin tanamkan adalah yang penting saya tahu tuh capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa, masalah aktivitas bisa menyesuaikan. Dan yang kedua adalah cara menentukan asesmennya Bapak Ibu. Asesmennya mau bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan presentasi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya minta untuk mencoba ya menggunakan laptop ataupun handphone ya, menurunkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran ya, agar kita bisa paling tidak berusaha untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas kita. Berdiferensiasi itu tidak harus selalu menerapkan ketiga unsur ya, baik proses ya, ataupun kontennya ataupun produknya enggak. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya, mau di prosesnya boleh, mau di kontennya boleh, mau di produknya juga boleh. Ya. Ini Bapak Ibu kita bisa mengkombinasikan dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu, yang namanya AI Bapak Ibu. Kalau dulu
orang matematika paling anti dengan yang namanya kalkulator. Kalau sekarang Bapak Ibu guru sama juga antipati dengan yang namanya AI. Kalau murid mengerjakan pakai AI itu guru mesti jengkel di situ. Ya. Jadi nanti kita belajar bersama. Kita lihat siapa yang pembelajaran yang ada pada mapel kita masing-masing. Nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya mau kita selesaikan berapa semester Bapak Ibu. Nanti kita bareng-bareng belajar untuk berusaha menerapkan hal semacam itu. Ini Bapak Ibu bisa scan, nanti bisa kita coba kerjakan. Kalau waktu hari ini tidak cukup bisa kita kerjakan dari rumah. Itu ada salah satu contoh yang pernah saya kerjakan tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu sendiri masing-masing. Menggunakan AI dalam perancangan pembelajaran yang ada di kelas kita. Tetapi jangan perancangannya itu bukan berarti kita copy paste langsung AI itu bukan Bapak Ibu. Tapi harus ada kurasinya terlebih dahulu, dibaca dan disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Ya. Ketika kita menuliskan perintah AI Bapak Ibu, ya, kalau rumus yang saya terapkan adalah KTP, konteks, tujuan dan perintah Bapak Ibu. KTP atau TKP lah, bebas ya. Yang penting itu Bapak Ibu, ada konteksnya, ada tujuannya dan ada perintahnya untuk apa. Nanti disesuaikan dengan kondisinya mapel Bapak Ibu sendiri. Nanti kita bisa berdiskusi untuk untuk mencoba mengimplementasikan bagaimana sih cara penerapan pembelajaran diferensiasi yang asik di kelasnya kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, mapel apapun kita coba. Ya, kalau mapelnya mungkin kejuruan ataupun produktif, capaiannya yang pengen dicapai apa di prosesnya boleh ataupun di kontennya juga boleh Bapak. Sudah Bapak Ibu? Perintahnya mau di fotonya Bapak Ibu, perintah menurunkan CP-nya, promnya Bapak Ibu. Kalau pengen melihat promnya, kirim WA. Oke, nanti saya kirim ya. Nanti dicoba ya Bapak Ibu ya. Kita hari ini belajar tentang menurunkan CP jadi TP terlebih dahulu. Nanti untuk asesmen dan aktivitas kelasnya kita turunkan ataupun kita pelajari di lain kesempatan. Karena kita sudah menunjukkan waktu jam 2 ya Bapak Ibu ya. Maka saya ingin melihat refleksi Bapak Ibu ya. Hal baru apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sesi ini? Saya akan seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa ada positif. Saya belum buat gitu. Kalau nggak ada pakai kertas Bu, saya ingin melihat apa yang saya sampaikan itu seberapa masuk sih di pada audiens saya kali ini gitu. Agar apa yang saya sampaikan bisa menjadi koreksi diri saya untuk bisa lebih baik lagi. Kita bisa minta kertas dibagikan atau ada nggak? Sobekkan kertas saja. Di ruang komputer juga ada di situ. Maksudnya Bapak Ibu ya. Ya. Mohon maaf mengganggu waktu pulangnya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, lama enggak apa-apa. Banyak. Apa sih? Makan kan dulu. Absen. Iya. Kenapa? Iya. Bu Arina, absen lembaran. Kasih lembaran ya.
Pak Andi anak saya. Ya, itu pun sama loh Ibu. Ketika saya misi dimanapun, setiap orang mempunyai pemahaman dan penyerapannya masing-masing. Jadi tidak ada yang salah loh Ibu. Ono sing paham mau SBG itu, bumbunya itu di sini senang ya ono sing begini. Nah, berputar-putar ya. Jadi nggak masalah Ibu. Nah, buah anggur ya. Pak Andi. Sebenarnya mah mereka tulis Pak Patung ya. Ayo Bapak Ibu sambil ditulis apa dan refleksinya Bapak Ibu ya. Dan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kali ini ya. Terus saya akan seperti apa? Saya akan mencobanya atau saya akan macam-macam sesuai dengan Bapak Ibu sendiri. Gak usah dikasih nama Bapak Ibu, itu untuk refleksi, jadi gak usah dikasih nama. Ya biar terserah Bapak Ibu. Gak usah, soalnya gak usah ditulis ya, langsung strip satu itu berarti jawaban untuk satu, yang strip kedua jawaban untuk dua. Gak usah ditulis, gak punya soal ya. Maka Bapak Ibu, waktunya enggak lama Bapak Ibu ya. Saya kalau buat ini ya, hal baru yang saya dapatkan apa? Ngantuk. Saya akan tidur. Oke, nggak apa-apa. Sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, ya. Nggak usah diada-adakan gitu. Sahabat Bapak Ibu, nanti dikumpulkan ke depan sama Bu Intan atau Pak Alan atau Pak Hakam, ya. Yang terakhir Bapak Ibu sambil nulis, jangan berjuang untuk menjadi guru yang lebih baik dari orang lain, cukup jadilah guru yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Sekian Bapak Ibu dari saya, kurang lebih